Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Dwi Janur Saleh dari kelas KM 4607. Nah, hari ini aku akan menjelaskan secara singkat aja nih tentang 3 teori komunikasi yang penting dalam hubungan antar manusia. Mari kita mulai dengan yang pertama, yaitu social penetration. Teori social penetration dikemukakan pertama kali oleh Irwin Altman dan Dalmas Taylor pada tahun 1973. Teori ini menyatakan bahwa hubungan antar manusia berkembang melalui proses yang disebut penetrasi sosial. Semakin dalam kita memahami dan mengungkapkan diri kepada orang lain, semakin dekat pula hubungan kita dengan mereka. Nah, salah satu contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah persahabatan. Nah, ketika dua orang mulai menjalin persahabatan, mereka biasanya memulai dengan berbagai informasi yang lebih umum dan tidak terlalu pribadi, seperti hobi, minat, atau kegiatannya sehari-hari. Namun, seiring berjalannya waktu dan semakin mereka merasa nyaman, mereka mulai berbagi informasi yang lebih dalam tentang kehidupan pribadi, pengalaman, emosional, dan atau masalah pribadi mereka. Hal ini merupakan penerapan dari teori social penetration, di mana hubungan pertemanan berkembang secara bertahap melalui proses pembukaan diri dan saling memperdalam pemahaman. Nah, selanjutnya nih kita akan membahas yang namanya teori CMC atau Computer Mediated Communication. CMC merujuk pada komunikasi yang terjadi melalui media digital seperti pesan teks, email, atau platform media sosial. Yang menarik dari CMC ini adalah seringkali kita tidak dapat melihat ekspresi wajah atau mendengar intonasi suara lawan bicara kita secara langsung. Ini berarti kita harus bergantung pada kata-kata dan emotikon untuk menyatakan makna dan emosi kita. Meskipun CMC memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, terkadang kurangi konteks nonverbal bisa menjadi hambatan untuk pemahaman yang mendalam. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu komunikasi jarak jauh. Nah, CMC memainkan peran penting dalam memfasilitasi komunikasi jarak jauh antar individu atau kelompok. Contohnya, orang-orang dapat menggunakan aplikasi pesan instan seperti WhatsApp atau Telegram untuk berkomunikasi dengan keluarga atau teman yang berada di lokasi yang jauh. Dalam situasi ini, teori CMC menjelaskan bagaimana media digital memungkinkan orang untuk terhubung berkomunikasi secara efektif tanpa harus berada dalam kontak fisik langsung. Nah, yang terakhir kita akan membahas yang namanya teori uncertainty atau bisa dibilang ketidakpastian dalam komunikasi. Nah, ketidakpastian terjadi ketika kita tidak memiliki informasi yang cukup tentang orang lain atau situasi tertentu. Ketika kita menghadapi ketidakpastian, kita mungkin merasa cemas atau tidak nyaman dalam berkomunikasi. Namun, melalui komunikasi yang efektif, kita dapat mengurangi ketidakpastian ini dan membangun kepercayaan. Misalnya dengan bertanya, mengklarifikasi, atau memperoleh informasi tambahan. Kita dapat mengatasi ketidakpastian dan meningkatkan pemahaman kita tentang orang lain. Nah, contoh kecilnya aja seperti pertemuan pertama kali dengan seseorang. Ketika kita bertemu dengan seseorang untuk pertama kalinya, terdapat tingkat ketidakpastian yang tinggi tentang siapa mereka, kepribadian mereka, minat mereka, dan bagaimana mereka akan berperilaku dan berinteraksi. Seiring berjalannya waktu dan peningkatan interaksi, kita secara bertahap mengumpulkan informasi dan mengurangi ketidakpastian tentang orang tersebut. Proses ini sesuai dengan teori ketidakpastian di mana kita mengurangi ketidakpastian dengan mencari tahu lebih banyak tentang orang tersebut. Mungkin segitu aja video dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi orang-orang yang menonton video ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.